Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jaya Motor. Pada kesempatan malam ini, guys, kita tidak ingin uji coba ya, tapi saya akan menunjukkan skema dari ATS sederhana ya, yang ada di PLTS saya ini. Jadi ini rangkaiannya, maaf agak berantakan untuk perkabelannya. Oke, jadi ini ada skemanya ya. Jadi apa saja ya, dan bagaimana cara kerjanya nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Mulai dari pertama, di sini ada LPD ya, dan terdapat relay 8 pin. Jadi maaf, ini ada kesalahannya saat membuat jalur. Jadi ini jalurnya lurus ya, dan ini nyambung ke plus aki. Oke, pertama dari LPD ini ya. Jadi skema dari LPD ini seperti ini ya. Jadi dulu ini bukan LPD yang biasa dijual ya, tapi ini modifikasi. Awalnya modul ini dulu, ini adalah modul HCW M633 ya. Untuk relay bawaannya kita copot ya, dan memakai relay yang 12 volt yang 8 pin dengan 2 common dan normally close 2 untuk normally open 2. Jadi seperti ini ya. Jadi dari common yang pertama ini ya, ini mengambil jalur dari plus aki ya. Jadi ini dia jalurnya ya. Jadi di sini dimodifikasi ya. Ini bekas terminal dari SCC. Oke, kita lanjut. Oke, ini jalur plusnya masuk ke sini ya. Ini adalah jalur plus. Oke, jadi untuk dari LPD ya, yang disaklarkan di sini hanya jalur plus ya. Jadi dihubungkan untuk common pertama ya, yang dari aki. Jadi ini akan terhubung ke jalur DC ya, yang menuju ke normally of close ya, dari relay yang kedua yang ada di sini. Jadi ini saya gambar di sini sama seperti relay yang ini ya. Jadi untuk relay yang kedua ini bisa memakai arus koil yang 220 ya guys. Jadi ini saya contohkan untuk 220 ya. Bisa juga memakai DC yang seperti relay yang seperti ini. Oke, jadi ini untuk jalur yang menuju ke beban untuk lampu DC ya. Untuk jalur di sini akan terhubung ya, common dengan normally close ketika baterai atau aki sudah full ya.
Dan untuk jalur yang kedua yang ada di sini ya, sama saja seperti ini. Jadi memiliki dua fungsi. Jadi ini untuk jalur saklar inverter. Jadi seperti ini ya. Yang satunya untuk normally close, di sini langsung ke jalur inverter. Dan untuk common ya, di sini dihubungkan ke normally close ya. Dan sebelahnya untuk common, untuk relay kedua dihubungkan ke jalur saklar inverter juga ya. Jadi fungsi relay yang kedua ini sebagai saklar yang terhubung ya, atau relay. Ketika input PLN ini mati, maka normally close dengan common akan terputus ya ketika input PLN masuk. Nanti ketika input PLN mati ya, atau terputus, maka akan terhubung. Dan sebaliknya ya, terputus ketika input PLN ini masuk ke menyuplai relay ini ya. Jadi dua fungsi ya. Oke, langsung saja saya tes untuk ini ya. Jadi untuk relay yang terinput atau mendapat arus dari PLN ya. Jadi di sini saya memakai yang 12 volt tetapi dihubungkan dengan terapo ini ya. Kita lihat ya. Jadi ini mengubah ke 12 volt lalu menyuplai relay yang itu. Oke, langsung saja kita tes untuk ini ya. Untuk arus input dari PLN yang masuk ke relay ini kita putuskan ya. Jadi akan terhubung normally close ya dengan common. Jadi ini saklarnya. Oke, untuk DC atau beban DC-nya sudah aktif ketika input PLN ya yang menyuplai ke relay ini tidak mendapatkan tegangan ya, maka akan terhubung dari jalur plus ini ke beban. Untuk jalur satunya ya, yang untuk negatif, kita langsung hubungkan ke negatif aki ya. Jadi yang disaklarkan hanya jalur positif. Oke, setelah bisa dilihat tadi ketika arus PLN atau input PLN kita putuskan, maka akan terhubung common dengan normally close. Untuk jalur yang ini ke inverter, ini belum masuk ya ke arus AC ya, karena oke, kita lihat inverter dulu ya.
Jadi untuk inverter sudah on. Bisa dilihat. Dan arus ini masih diambil dari arus AC, maksud saya masih diambil dari PLN ya Kak. Jadi untuk jalur ini belum aktif ya. Untuk mengaktifkan relay yang sebelah sini ya, kita lanjut ke sini. Untuk relay yang ini, dia adalah jalur AC ya, atau dari PLN. Jadi ketika relay yang ini dalam keadaan atau belum dikasih tegangan ya, akan terhubung. Jadi untuk jalur ini untuk common ya, common ini kita hubungkan ke beban atau instalasi rumah. Dan ketika posisi mati untuk relay akan terhubung ke N normally close ya. Dan ketika mendapatkan arus akan masuk ke normally open. Jadi untuk relay ini belum aktif. Sementara mengambil tegangan dari PLN. Jadi seperti apa cara kerjanya ketika relay yang ini yang mendapatkan arus. Jadi ini belum mendapatkan arus karena belum diaktifkan untuk yang ini ya. Sebelum kita lanjut mengaktifkan inverter, jadi untuk relay yang ini penyuplaiannya diambil dari sini ya. Bisa dilihat dari step down. Dan untuk input step down langsung terhubung ke relay yang ini ya. Hanya arus positif yang kita ambil dari sini ya. Sebelum melewati relay ini jadi sudah masuk ke LVD ya. Jadi untuk mengontrol arus yang masuk ke step down, juga beban lampu DC, dan juga saklar ke inverter. Oke, jalur ini ya untuk relay yang terakhir untuk arus DC, arus AC ya, atau yang sebagai rangkaian ATS-nya. Bisa dilihat ya. Jadi untuk min atau negatif, sorry, ini kita putuskan ya. Jadi tidak mengambil negatif dari aki, melainkan hanya negatif mengambil dari load atau dari SCC ya, dari load beban. Oke, saya langsung tunjukkan untuk cara kerjanya di sini. Kita tekan load arus beban di sini ya, dan arusnya akan mengalir nanti ke step down ini ya. Jadi ini akan menyala nanti ketika kita hidupkan untuk load arus beban SCC. Oke, kita tekan ya. Dan akan mengambil
arus nanti dari inverter ya, untuk penyuplaian ke instalasi rumah. Oke, bisa dilihat langsung aktif ya. Dan untuk step down-nya sudah aktif ya. Maaf ya, terbalik untuk pemasangannya. Dan relay ini ya telah aktif ya, karena sudah disuplai oleh tegangan min dari SCC atau load beban. Untuk plusnya harus melewati relay ini, dan juga pengaman di sini kita sebagai pengaman ya, kita masukkan ke LPD untuk jalur plus. Jadi bisa diatur untuk batas bawah atau disconnect-nya bisa dari SCC, bisa juga dari sini ya, untuk mengatur LPD ini. Dan ini sudah mengambil arus dari PLTS ya. Jadi untuk yang di sini ya, keseringan tidak memasang diode ya. Jadi seperti apa diode yang ada di sini, kita lihat di skema. Jadi seperti ini ya untuk pemasangan diode antara koil ya. Jadi untuk yang diode ini polaritasnya sama seperti pemasangan dari panel surya. Untuk yang ada cincin atau gelangnya ini dihubungkan ke jalur plus ya. Dan untuk yang polos ini kita hubungkan ke jalur min atau negatif. Jadi untuk di sini ya, sebenarnya ini hanya penambahan ya, untuk sebagai pengaman biar arus atau tegangan masuk ke relay tidak terlalu over ya nanti ketika mengisi di siang hari atau dengan pemakaian di siang hari. Jadi cukup juga dengan diode ini tidak akan menghasilkan panas yang berlebih ya. Jadi saya sudah lama memakai yang hanya memakai diode. Jadi tadi sore saya menambahkan step down ini karena step down ini menganggur ya. Jadi saya pasangkan saja ya. Jadi untuk saklar di sini kita bisa memindahkan dari saklar ini ya, atau dari sini ya. Seperti biasa ini sebagai ketika saklar ini dimatikan, akan PLTS menjadi penyuplai utama. Dan sebaliknya. Jadi bisa dikendalikan juga melalui SCC ini dari load beban untuk perpindahan ya. Tes ya. Kita tekan untuk load arus beban di sini, nanti akan memutuskan arus dari inverter ke beban rumah. Kita pasangkan lampu dulu di sini ya. Oke, sudah menyala ya. Jadi kita coba pindah ya dari PLTS ke PLN melalui arus load beban. Jadi hanya kedip sedikit ya. Oke, bisa dilihat sudah tidak aktif
atau tidak mengambil arus dari sini. Dan kita coba hidupkan, maka akan mengambil arus lagi dari PLTS. Jadi ada dua kendali ya. Jadi bisa memakai yang ini juga kita tes. Oke, tadi masih menyala ya. Jadi ketika perpindahan dari sini tidak ada kedipan. Jadi kondisi kalau kita menghidupkan maka akan terjadi kedipan. Kita tes, bisa dilihat. Tapi kalau perpindahannya dari sini tidak ada kedipan, hanya sedikit ya, dan tidak mengambil dari PLTS. Sebenarnya ini ya yang ketika kita ingin merangkai ya dengan tidak ada kedipan, jadi posisi inverter harus tetap standby ya. Dikarenakan lumayan memakan arus ya ketika standby untuk inverter yang Tupperware 1000 watt yang continue di 500 ya, mencapai di 13 watt. Jadi ketika ingin sistem ini tidak ada kedipan, jadi harus tetap menghidupkan inverter ya. Kita lihat lagi, ada tapi sedikit untuk kedipannya ya. Dan ketika kita matikan juga dari sini tetap sama ya. Untuk kontrol di sini akan mengaktifkan atau mematikan seluruhnya. Mulai dari arus DC untuk lampu ini dan juga inverter. Jadi yang di sini hanya untuk memindahkan atau mengaktifkan relay yang ada di sana ya, atau relay yang terakhir yang ada di skema ini. Kita lanjut untuk membahas yang terakhir ini ya. Jadi posisi hidup akan terhubung ke normally oven. Sedang untuk normally oven ini kita hubungkan ke arus beban atau instalasi rumah ya. Untuk normally oven. Untuk normally close dihubungkan ke input PLN dan juga ke penyuplai relay ini ya. Jadi ini yang diambil untuk dari beban rumah atau instalasi rumah untuk common. Dan untuk normally oven terhubung ke inverter. Untuk normally close terhubung ke VLN. Jadi dengan LVD yang seperti ini ya, jadi rakitan ini. Jadi teman-teman juga bisa buat nanti seperti ini ya. Dengan mengganti relay atau trafo yang di sini dan juga relay kita bor ya. Dan memasangkan relay 12 volt ya. Seperti ini, jadi bisa dua fungsi untuk arus beban DC dan saklar ke inverter. Jadi teman-teman bisa screenshot ya untuk skema. Jadi ini untuk skema seluruhnya ya, mulai dari LVD dan digabungkan dengan relay, rangkaian relay yang dua ini ya, untuk membuat ATS.
dengan dua pengendali dari SCC dan juga saklar ini ya. Saklar yang untuk mengontrol antara PLN sebagai penyuplai utama atau PLTS sebagai penyuplai utama. Oke, jadi bisa di screenshot dan dicoba ya di rumah untuk membuat LPD yang dua fungsi. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Lain kali saya akan membuatkan video-video lainnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Semoga sehat selalu ya, dan dilancarkan rezekinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLTS pemula.